sebelum kita kasih media tanam, untuk teman-teman perlu perhatikan ya, biar nanti tidak hama cacing ataupun rayap tidak naik ke atas. Kita kasih media tanamnya yang di atas, tidak usah terlalu banyak untuk full pupuk kandangnya yang fermentasi, yang paling bawah aja. Oke, halo teman bonsai, salam satu hobi, salam budidaya, tetap semangat ya kita berkarya, membuat bahan bonsai dari nol. Oke, kali ini saya mau melakukan untuk teknik pembesaran batang untuk bahan bonsai sancang ya, yang dari stek, bisa besar juga ya untuk dari stek dengan teknik-teknik tertentu. Oke, kalau yang di sebelah saya ini los pucuk dari turun cangkok sejari. Sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu. Yang saya lakukan ini mau melakukan teknik pembesaran batang bahan bonsai sancang dari stek yang 3 bulan lalu sudah saya lakukan pemindahan dari tempat teduh, kemudian saya langsung lakukan ke tempat panas langsung full. Sudah saya ambil ya videonya, nanti teman-teman bisa lihat di akhir video atau lihat di bawah deskripsi, atau nanti bisa teman-teman komen-komen di bawah deskripsi untuk video 3 bulan yang lalu saya mulai melakukan pemindahan dari tempat teduh ke tempat panas dari bahan stek. Bisa besar ya, jangan bicara tidak bisa besar untuk bahan stek untuk sancang, tapi akan lebih cepat lagi pembesaran untuk yang los pucuk. Tapi untuk stek biasanya sayang, daripada kita buang, kita tanam di polybag, kita stek, setelah hidup kita melakukan membuat bahan bonsai. Mungkin nanti untuk ending ke depannya bisa mame, small ataupun yang lain, tapi ini dari stek bisa besar juga ya dengan teknik tertentu. Oke, kita langsung menuju bahannya, kita cek bahannya seperti apa. Nanti mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Untuk bahannya ya, nah, kita lihat ada sekitar 7 bahan. Nah, saya tanam di sini. Ini dulu dari budidaya stek. Setelah tumbuh subur, saya seleksi akar, saya kembalikan lagi ke polybag tapi tempat teduh. Setelah mulai tumbuh subur lagi, ini saya pindah ke langsung ya, ke tanah langsung. Ada beberapa itu berjajar. Nah, ini kita lihat akarnya sudah mulai tembus keluar. Nah, jangan takut ya, untuk batang segini nanti tidak bisa besar. Cuman perbedaannya kalau stek pembesarannya agak lama. Kenapa? Karena dia berusaha menutup ini dulu ya untuk melakukan pembesaran batang. Nah, melakukan penutupan pada bekas potongan ini. Ini sudah, nanti kalau sudah jalan tinggal kira-kira 85% sudah mulai jalan kambium habis, maaf, untuk kambium sudah jalan mau menutup kira-kira 85%, ini nanti baru pembesaran batang mulai terangkat. Nah, kalau untuk yang los pucuk tentunya tidak ada bekas potongan ya, tentunya. Makanya untuk asupan naik turunnya tidak terganggu sama bekas potongan. Jadi ini nanti kalau bekas potongan ini menutup, baru pembesaran batang mulai terangkat. Nah, nanti akan saya tunjukkan di akhir video teman-teman dari stek juga. Sebenarnya sudah saya ambil videonya untuk di video saya sebelumnya. Nanti saya akan tunjukkan teman-teman dari stek juga. Sekarang sudah besar kira-kira sekian ya, tapi lumayan lama karena posisinya fresh ya, lain yang los pucuk. Oke, untuk teknik pembesaran batang ini bagaimana, ini nanti tidak saya banyak untuk penyentuhan bahan ini, cuman sedikit treatment untuk bagaimana nanti agar asupan nutrisi ini bisa full. Terus ini nanti mungkin ada pengurangan daun-daun yang kuning sama yang berlubang, saya potong biar asupan nutrisi naik turunnya tidak terganggu sama daun yang berlubang. Di penjelasan saya sebelumnya sudah ya, untuk kenapa daun berlubang seperti ini mengganggu daun kuning. Berlubang tentunya asupan nutrisi naik, pentok ke lubang ini, dia baru naik pentok ke atas ini, ke ujung daun,
dia turunnya keganggu lubang lagi, jadi muter, jadi terhambat ya untuk naik turunnya. Lain yang masih utuh begini. Oke, saya akan langsung lakukan treatment ini untuk teknik pembesaran batang bahan bonsai stek sancang ya. Seperti apa? Oke, untuk langkah awal tentunya ini pasti sudah kuat ya. Ini besar batangnya seberapa nanti bisa teman-teman simak pertama kali penanaman 3 bulan yang lalu. Tentunya sudah kuat ya untuk ini. Saya lepas saja mancangnya karena batangnya sudah terlihat ya, mulai ada perkembangan, terus ada luka di batang yang saya ikat di sini. Akan saya ambil untuk memancangnya. Semua saya akan ambil dulu nyampe ujung sana nanti. Nah, udah kuat ya 3 bulan yang lalu. Ini dulu kemarin saya lakukan beberapa seleksi juga pas pemindahan ke tempat panas dari tempat teduh. Kuat ya. Akar sudah banyak yang menembus ke dinding polybag ya, ini nyampe terlihat akarnya. Sudah saya persiapkan ya dinding karpet talangnya sesuai ukuran tinggi polybag ini, saya 20 cm saja. Kenapa ini tidak mau besar? Karena media tanam biarpun sudah nyampe ke sini, tapi media tanah ini masih kurang begitu bagus ya. Jadi ini akan saya sobek saja untuk polybagnya. Kita biarkan begini tidak apa-apa ya, tidak masalah. Semuanya nanti akan saya bongkar untuk plastik polybagnya. Masih mampu ya kita untuk masukkan, nah masih ini saya pakai diameter untuk potongan karpet panjangnya 2 meter. Ya, untuk dindingnya sudah saya pasang ya. Untuk tahap berikutnya, sebelum kita kasih media tanam, untuk teman-teman perlu perhatikan ya, biar nanti tidak hama cacing ataupun rayap tidak naik ke atas. Kita kasih tabur furadam ataupun regen di bawah, paling bawah sedikit saja ya, biar nanti cacing tidak naik ke atas sama hama tanah lainnya, uret ataupun yang lain, karena sancang sendiri rentan sekali untuk penyakit. Setelah dikasih furadam atau regen, kita kasih pupuk kandang yang fermentasi paling bawah, kira-kira 10 cm kita kasih pupuk kandang fermentasi. Kemudian baru untuk pemberian media tanam. Nah, untuk media tanamnya sendiri seperti apa? Kita lanjut untuk part pembahasan untuk media tanam untuk penimbunan paling atasnya. Kenapa pupuk saya kasih di atas? Biar pupuk nanti fermentasi nanti kalau disiram cepat turun ke tanah langsung, jadi akar mengejar ke bawah langsung ya. Jadi media tanamnya yang di atas tidak usah terlalu banyak untuk full pupuk kandangnya yang fermentasi, yang paling bawah aja, biar akar cepat nanti turun ke bawah. Media tanamnya ya, ini pasir ladu kali yang poros sama sekam ataupun merambut yang sudah lapuk. Kenapa ini sekamnya sudah bisa berwarna hitam? Ini saya fermentasi sama pupuk kandang ya. Untuk pembuatan sekam ataupun rambut yang fermentasi, video saya sudah sebelumnya sudah saya berbagi juga untuk teman-teman, nanti bisa saya lampirkan untuk di akhir video, nanti bisa teman-teman simak. Oke, ini tadi yang di dinding ground sudah saya kasih furadam furadam sama ataupun regen, kemudian sudah saya kasih pupuk kandang full fermentasi, kemudian akan saya timbun untuk pemakaian media tanam yang sudah saya campur ini.
selesai ya teman-teman. Kali ini sudah saya lakukan untuk pelebaran dinding. Dari semula yang polybag, saya lakukan pelebaran memakai dinding karpet talang. Nah ini sengaja ya, tidak saya untuk melakukan pengurangan akar atau bagaimanapun. Dan terus untuk di atas memang saya sengaja untuk saya biarkan saja, saya loskan dulu. Kalau nanti atas saya seleksi sekalian, akar dominannya pasti besaran akarnya nanti larinya ke sebelah kanan dan ke kiri. Seandainya ini saya buang, ini saya biarkan dulu, ini nanti saya biarkan dulu biar untuk pendominanan akar di bawah yang saya inginkan sisakan 5 ataupun 4 ataupun berapa yang sudah saya sisakan tadi di depan ada ya pas penimbunan, pengen pendominanan akar bareng besarannya, makanya tidak saya lakukan untuk pengurangan. Karena apa, intinya ini saya mau pembesaran dulu, terus untuk tahap terakhir paling nanti saya melakukan pengurangan daun yang berlubang seperti ini sama daun yang kuning untuk agar tidak menghambat nutrisi naik turunnya biar cepat. Saya akan mau tunjukkan untuk teman-teman daripada seperti ini juga dulu dari stek malah dari sejempol kaki ya seperti apa ya. Ini dia, ini dulu dari sejempol kaki juga, malah yang besaran yang tadi ya, sejempol kaki lebih yang tadi. Ini akarnya dominan besarnya hampir sama ya semua. Karena apa, ini dulu terubusannya banyak juga seperti yang tadi. Saya biarkan begitu saja agar untuk menjaga akar ini, dominan akar besar akarnya bisa sama. Nah setelah ini mulai tumbuh besar sudah saya lakukan press. Sebenarnya untuk bahan ini sudah saya ambil ya di video saya sebelumnya. Sudah saya berbagi tahapan-tahapan mulai pengepresan cabang-cabang, terus nanti seperti apa saya masih juga belajar dari teman-teman senior. Nah, ini mungkin untuk terusannya ini ya. Nanti mukanya mungkin dari sini atau sana biarkan dulu, saya biarkan dulu, ini masih mampu ya. Nah ini untuk kesuburannya ini berarti subur ya, dengan besar batang sekian masih muda, masih mampu untuk digerakkan. Ini saya biarkan dulu. Untuk umur, masalah umur tergantung ya. Nah, kita perawatan ada juga yang dari stek ataupun los pucuk bisa nyampe dari sejempol kaki, sejempol tangan bisa nyampe 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru sebesar ini. Bahkan ada yang belum besar, bahkan ada juga yang 1,5 tahun sudah sebesar ini. Itu tergantung kita ya, perawatan rutin setiap 1 bulan sekali, terus penambahan pupuk dengan melihat kondisi tanaman kita daun di atas seperti apa untuk pengamatan kita. Terlebih-lebih di saat kita mau melakukan penambahan pupuk atau perawatan rutinnya, terserang hamanya bagaimana penanganannya, tergantung ID pohon apa juga yang kita mau lakukan untuk pembesaran. Untuk pemberian pupuk juga perlu kita perhatikan, daun-daun seperti apa kita perlu perhatikan ya. Soalnya untuk pembesaran batang sendiri seandainya kita tidak rawat semaksimal mungkin, tentunya untuk pembesaran juga lambat. Tergantung kita memahami setiap ID bahan bonsai entah itu apapun. Oke, ini tadi sedikit ya dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan untuk teman-teman di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua, termotivasi untuk kita tetap terus semangat berkarya. Dari saya di channel Bonsai Gembong kira cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.